Sobek, Johnny Plate dibuang paloh, dicoret dari caleg Nasdem, padahal KPU masih nyatakan boleh loh, habis manis sepah dibuang nih. Jadi untuk syarat bakal calon ya yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu adalah ini khususnya kaitannya dengan orang yang terkena masalah pidana ya. Ketentuannya adalah harus sudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau masih proses-proses awal ya tidak sampai kemudian menjadikan syarat calon tersebut membatalkan. Jadi sekali lagi bagi para pihak atau orang yang diajukan sebagai bakal calon itu harus sudah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah yang kedua, apabila ada orang yang sedang terkena masalah hukum pidana ya, itu misalkan mau mengundurkan diri itu adalah hak yang bersangkutan. Kalau misalkan mau ditarik oleh partainya juga itu urusan partai yang bersangkutan. Kader Partai Nasdem yang sekarang menjadi sekjen Partai Nasdem melakukan korupsi yang luar biasa. Kalau omongannya Pak Surya Paloh waktu itu bahwa kalau ada kader Partai Nasdem melakukan korupsi, partai dibubarkan. Berani nggak Partai Nasdem membubarkan diri? Bayangkan, dua sekjennya itu tertangkap melakukan korupsi. Sekjen yang terdahulu juga masuk penjara karena korupsi. Sekarang sekjen Johnny G. Plate pun juga dipersangkakan melakukan korupsi yang jumbo. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Mantan Menkominfo Johnny Plate dicoret dari daftar calon anggota legislatif atau caleg Partai Nasdem pada pemilu 2024. Padahal nama Johnny sempat masuk dalam daftar bakal caleg 2024. Hilangnya nama Johnny Plate dari daftar caleg Nasdem terlihat dari keputusan KPU RI nomor 1039 tahun 2023 yang dirilis Jumat 18 Agustus. Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan alasan kenapa Johnny Plate dicoret dari daftar caleg. Menurutnya, partai memutuskan Johnny Plate terseret kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station dan kini berstatus terdakwa. Tapi di sisi lain, KPU mengatakan seseorang yang terseret kasus dan belum mendapat putusan inkrah atau vonis masih bisa menjadi bakal caleg. Bahkan sampai daftar bakal calon tetap pun masih berhak. Ketua KPU RI Hashim Asyari merujuk pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan status pencalonan legislatif yang didaftarkan oleh partai terhadap kadernya akan terus melekat sampai ditetapkan berkekuatan hukum. Status pencalonan legislatif yang didaftarkan oleh partai terhadap kadernya akan terus melekat sampai ditetapkan berkekuatan hukum tetap atau inkrah di pengadilan. Bila masih belum, maka KPU akan terus melakukan verifikasi terhadap mereka yang didaftar meski diketahui berstatus tersangka. Johnny Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022. Tindakan Johnny diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif selaku Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti dan kuasa pengguna anggaran KPA Yohan Suryanto selaku tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia atau HUDEF UI. Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Kemudian, Kalumbang Menak Simanjutak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windy Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusriki Mulyawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima. Memang ngenes banget nasib Johnny Plate, habis manis sepah dibuang. Padahal KPU masih memberikan kesempatan. Tapi kok gini amat perlakuan Nasdem pada Johnny? Sakit banget rasanya dicoret. Kalau saya jadi Johnny, saya akan bongkar semua kebusukan Nasdem. Sudah capek-capek nyari dana kenakalan, kok masuk bui. Sekarang dibuang pula. Ya sekali lah.
Apa yang menimpa Plate ini diduga sebagai bentuk tumbal dari Surya Paloh. Kata Paloh waktu itu Nasdem baru akan dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara masif. Dan yang menimpa kasus Johnny Plate ini termasuk yang masif. Bisa jadi Nasdem tidak perlu dibubarkan oleh pendirinya, tapi akan bubar sendiri karena bisa jadi terkait dengan pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam dan detail. Dan bisa jadi masif. Tapi namanya Surya Paloh, semua yang dilakukan demi menyelamatkan diri. Surya Paloh tidak mungkin membubarkan Nasdem. Geger, viral bocah dikibuli Nasdem, jalan sehat berhadiah umroh ditukar TV dan dispenser, belum jadi penguasa aja, rakyat sudah dikibuli, jangan dipilih capres usungannya, sama-sama tukang ngibul. Yang utamanya menjalin silaturahmi antar warga sekecamatan Tamalate. Ya, Tamalate ini adalah kampung tua, dulu menjadi wilayah Goa, tahun 71 masuk Makassar, ini tanah para raja. Dan menurut saya Tamalate ini justru harus dibangun, dimulai dari Sungai Jenepera. Padahal Nasdem saat ini sedang bersiap memasuki proses pemilihan umum yang membutuhkan dana besar. Kampanye pencalonan anggota legislatif Nasdem saja akan memakan biaya tidak sedikit. Apalagi Nasdem juga harus menyiapkan biaya untuk mendanai pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau uang dari Plate sekarang terblokir, saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sungguh kecewa yang dirasakan seorang bocah. Bagaimana tidak, hadiah umrohnya yang ia dapatkan dari acara Gerak Jalan malah diganti menjadi TV dan dispenser. Peristiwa ini terjadi di Tamalanrea, Makassar, hingga viral di media sosial. Seperti dikutip Tribun Medan dari tribunwow.com, seorang bocah di Tamalanrea, Makassar harusnya mendapatkan hadiah umroh, tapi malah diganti menjadi TV dan dispenser. Dari unggahan Instagram @fakta.indo, diketahui bocah tersebut mengikuti acara Jalan Sehat Anak Rakyat di lapangan Telabumi Tamalanrea, Ramai, Makassar, Minggu 13 Agustus 2023. Diketahui dalam unggahan tersebut, acara Jalan Sehat Anak Rakyat diadakan oleh politikus Partai Nasdem dan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo. Dalam acara tersebut, Rudianto Lalo juga sempat memberikan door prize atau hadiah kepada peserta yang beruntung. Apabila berhak memenangkan door prize, peserta acara Jalan Sehat tersebut berpeluang mendapatkan umroh hingga motor. Namun, seorang peserta bernama Jos alias Rifki yang berusia 12 tahun memenangkan hadiah umroh harus rela door prize yang ia dapatkan itu dibatalkan secara sepihak oleh panitia ketika berada di atas panggung. Belum cukupnya umur Rifki dan belum memiliki hak pilih pada pemilu 2024 menjadi alasan panitia membatalkan hadiah umroh tersebut. Menyikapi pembatalan hadiah umroh dari Rifki, sang orang tua yaitu Indah Astriani ikut mempertanyakan keputusan sepihak dari panitia acara Jalan Sehat tersebut. Indah menilai panitia acara Nasdem itu tidak adil karena hak yang seharusnya ia dapatkan malah dirampas. Nah, yang seperti ini nih, Jalan Sehat tipu-tipu dari Nasdem. Yang kayak gini nggak bisa dibiarkan. Coba cek Jalan Sehat sebelum-sebelumnya pas dia dari Anies itu. Jangan-jangan sama ngibulnya dengan yang ini. Kedoknya aja Jalan Sehat, tapi kini ketahuan jadi ajang mencari atau bisa dibilang menyuap pemilih dengan hadiah menggiurkan. Tapi faktanya malah zong belaka. Rakyat ditipu, rakyat hanya dijadikan umpan untuk menjadi pijakan Anies dan Nasdem untuk menjadi penguasa. Banyak jalan sehat yang dibuat oleh Nasdem yang sebelum-sebelumnya sangat bombastis. Bahkan ada yang hadiahnya mobil dan umroh. Tapi melihat fakta yang sebenarnya seperti ini, yang masyarakat malah ditipu, membuktikan bahwa itu memang disengaja dan memang ada masalah di dalamnya. Apa jangan-jangan ini terjadi karena Johnny Plate ketangkap? Karena pasca Johnny Plate ketangkap, Nasdem jadi sepi dana. Maka dari itu semua acara kampanye untuk mendapatkan suara rakyat harus diakali. Yang seperti ini kok bilangnya mau mengabdi untuk rakyat, menampung aspirasi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Belum apa-apa, rakyat sudah ditipu. Anies dan Nasdem memang tidak pantas jadi pelayan rakyat. Ketika jadi penguasa, polanya sudah bisa kebaca. Mereka akan mengakali semua kebijakan yang berhubungan dengan rakyat. Semua program yang membuat rakyat untung akan dipangkas dan dialihkan ke kantong pribadi mereka. Semua program yang membuat rakyat untung akan dipangkas dan dialihkan ke kantong pribadi mereka. Sungguh menyedihkan. Jangankan itu, berkaca pada cara Anies memimpin, sepertinya pembangunan apapun yang belum selesai di era Jokowi yang menguntungkan masyarakat mungkin tidak akan dilanjutkan atau ditunda sampai Lebaran Kuda.
Paling mentok, Anda cuma bisa bikin jembatan cantik untuk selfie dan IG story. Gengsi tinggi banget menembus langit. Miskin ide, tapi malah ngepet jadi penguasa. Cuma pintar gonta-ganti nama, biar kelihatan berprestasi dan sudah bekerja. Untuk hanya sekedar jalan sehat dan gerak jalan sekabupaten saja bisa dikibuli. Bagaimana mau membangun satu Indonesia yang luasnya ribuan kali lebih besar? Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Bagaimana menurut Anda?